Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita dipertemukan di webinar hari ini yaitu tentang pemanfaatan ruang GTK. Diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita bisa hadir untuk saat ini di dunia maya ya. Gitu. Iya. Oke Bapak Ibu, salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugus 12, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang bersempat hadir di kegiatan ini, Masya Allah luar biasa, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan-kegiatan kita, yaitu baik itu kegiatan K3S atau kegiatan workshop di sekolah ataupun kegiatan KKG kita. Bapak Ibu, hal-hal seperti ini mungkin akan lebih banyak kita lakukan ya, karena memang dalam program pemerintah yaitu Hari Belajar Guru, teman-teman diharapkan untuk lebih lagi meningkatkan kompetensi melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi ini hal yang kita mulai lagi, jadi saya agak sedikit lebih santai. Nanti insya Allah kalau kita menghadirkan para narasumber, baru mungkin kita akan lebih, bukan juga tidak santai atau formal, mungkin akan lebih apalagi ya, lebih baik dari hari ini. Jadi karena ini baru mulai dan hanya kita saja, jadi saya agak lebih santai dan saya harap juga begitu Bapak Ibu, jangan terlalu tegang ya. Ya, Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah menjadi guru abad 21 dengan mengoptimalisasi ruang GTK, yaitu indikator diklat dan pelatihan mandiri. Bapak Ibu, insya Allah saya kan sudah minta beberapa kali dan mohon kepada Bapak Ibu untuk mengikuti diklat pelatihan pendidikan inklusi. Kenapa saya minta Bapak Ibu mengikuti kegiatan tersebut? Karena itu merupakan bagian dari kurikulum Merdeka dan memang harus kita laksanakan, ya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah atau belum mengikuti diklat ini, yang sudah saya mohon menambah lagi pengetahuannya melalui pelatihan-pelatihan mandiri. Begitu juga teman-teman yang belum mengikuti diklat ini, saya harap mendaftar. Kita lihat nanti sebentar apakah masih terbuka pendaftaran. Kalau memang sudah tertutup, berarti teman-teman beralih ke kegiatan mandiri. Oke, saya langsung saja untuk berbagi layar Bapak Ibu. Sudah terlihat layarnya? Sudah Bu. Ya, oke, alhamdulillah. Bapak Ibu, saya rasa semua pasti sudah mengetahui bagaimana caranya masuk di rumah pendidikan. Bahkan kita sudah sering masuk di ruang GTK ini. Nah, tapi Bapak Ibu, di ruang GTK selain kita menyelesaikan kinerja kita di sini ada indikator-indikator atau ada layanan-layanan lain. Ya, ini yang saya maksud Bapak Ibu tentang diklat ya. Di sini ada pelatihan terbimbing menggunakan LMS. Nah, ini kalau kita klik Bapak Ibu,
Nah, ini akan ada pelatihan-pelatihan. Di sini ada pelatihan pembelajaran mendalam yang sedang berlangsung, coding dan KA yang sudah berlangsung juga, dan pendidikan inklusif. Yang terakhir, Bapak Ibu, ini berarti pendaftarannya masih dibuka, ya, untuk angkatan 2. Kemarin kami mengikuti angkatan 1 dan ada beberapa teman-teman guru, terutama itu saya lihat banyak dari teman-teman kita yang ada di SD Impres Watu Sampu. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendaftar. Nah, selanjutnya pendaftaran ini kita buka, Bapak Ibu. Nah, di sini di sini masih 45.158 orang peserta, ya, peserta yang terdaftar. Sementara kuotanya itu sebenarnya kan 1.000, jadi masih ada kuota yang tersedia. Jadi Bapak Ibu nanti klik, ini ada hal-hal yang mungkin perlu kita baca untuk angkatan kedua ini, lini masanya atau waktunya Bapak Ibu 23 sampai 31 Mei 2026 itu untuk pendaftaran, kemudian 1 sampai 30 Juni 2026 itu untuk pembelajaran. Jadi mungkin sekitar 1 bulan kita belajar, tapi Bapak Ibu kalau saya ikuti kemarin itu tidak sulit untuk mengikutinya itu, ya. Berarti kita harus 1 hari full duduk di depan laptop untuk menyelesaikan itu, tidak, ya. Dan boleh mungkin kita istilahnya koordinasi, kerjasama, sharing-sharing, diskusi dengan teman-teman kita yang sudah baik yang sudah mengikuti maupun yang belum atau yang sementara. Nah, di sini kita klik daftar Bapak Ibu, kemudian pastikan data diri Bapak Ibu sudah pasti, kemudian dicentang, kemudian konfirmasi pendaftaran. Nah, ini ada lagi form pendaftaran, silakan diisi Bapak Ibu, kemudian kirim form pendaftaran. Ya, gitu. Nah, kemudian untuk dokumen tambahan, kemarin kayaknya saya tidak isi Bapak Ibu, ya, kayaknya ini opsional. Kalau Bapak Ibu barangkali mau mengirim sertifikat yang berkenaan dengan pendidikan inklusi, silahkan seperti itu. Oke. Nanti setelah diisi baru kirim form pendaftaran. Di sini saya tidak klik lagi Bapak Ibu karena memang saya sudah mengikuti kegiatan ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Mengenai pendaftaran tadi, Ibu, ya, apakah kan di situ ada pendaftaran tambahan tadi yang Ibu jelaskan terakhir, ya, itu kan tentang pendidikan inklusif. Kebetulan kemarin saya punya sertifikat tentang pendidikan inklusif. Apakah itu bisa dimasukkan, Ibu? Boleh, silahkan. Tapi itu kan tahun 2023, tidak apa-apa, Ibu? Tidak apa-apa, artinya kan itu opsional saja itu. Kemarin itu opsional. Oh iya Bu, makasih Bu. Tidak diisi pun juga Bapak Ibu tidak apa-apa, ya. Oke, saya lanjut. Nah, setelah ini Bapak Ibu, bagi teman-teman secara keseluruhan, ya, saya mohon untuk mengikuti pelatihan mandiri, baik kepala sekolah maupun guru. Mengapa? Di pelatihan mandiri ini ada materi untuk pengembangan kompetensi guru dan tendik, terutama juga untuk kepala sekolah. Bapak Ibu, untuk pelatihan mandiri ini kita klik topik, ya, klik topik, kemudian baik kepala sekolah maupun teman-teman guru saya harap mengikuti pelatihan mandiri tentang topik apa kemarin, ya. Tunggu ya, saya carikan dulu. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman sama dengan saya, walaupun sudah pernah saya selesaikan topik itu, ternyata mungkin karena perpindahan antara istilah PMM ke pelatihan kemana, ke rumah pendidikan, itu saya ada beberapa
topik yang lalu sudah saya selesaikan ternyata kembali lagi belum terselesaikan, bahkan sertifikatnya itu tidak ada, Bapak Ibu. Ibu izin bertanya. Iya, silahkan sayang. Ibu maaf Ibu, kemarin kan saya sudah waktu PMM itu saya sudah selesaikan mau hampir 40 lebih itu pelatihan. Sertifikat itu kan sebanyak itu, tapi apa saya harus selesaikan lagi ini semua yang Ibu tampilkan ini, Bu? Karena banyak terulang, Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat dia istilahnya terbuka atau seperti yang saya bilang tadi, saya terulang. Jadi saya ulangi lagi, Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, pembelajaran dengan peserta didik berkebutuhan khusus ya. Untuk guru dan kepala sekolah, dia ada 4 modul. Saya kemarin ini sudah menyelesaikan ini Bapak Ibu, bahkan sudah ada sertifikat saya. Sempat saya mau buat aksi nyata, cuma belum selesai. Ternyata ini kembali ulang lagi Bapak Ibu, harus saya pelajari materi-materi yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu, putih, 2 lapis. Minta tolong yang lain di mute dulu ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mohon Bapak Ibu di rumah sambil ngopi, sambil makan masakan dagingnya, ya mari mempelajari hal-hal yang ada di modul-modul yang ada di pembelajaran dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Ini ada 4 modul Bapak Ibu ya. Kita pelajari, nanti kalau sudah selesai ini akan biru, kemudian aksi nyata nanti saja kita laksanakan Bapak Ibu, karena pastinya mulai dari penerimaan murid baru itu kita sudah melakukan asesmen diagnostik untuk murid-murid kita yang berkebutuhan khusus. Walaupun tidak ada tes Bapak Ibu ya, karena kita memang dilarang untuk tes, tapi kita mengasesmen ya, dengan wawancara. Izin bertanya dulu Bu. Silakan. Ini Bu, termasuk apa ini terkait dengan penerimaan siswa baru ini? Ya. Sekolah wajib menerima siswa yang berkebutuhan khusus Bu, artinya tanpa diskriminasi seperti itu Bu, karena ini ada ketunanan kan ada beberapa ini. Ya, Bapak Ibu mungkin saya bisa jelaskan di sini ya. Kalau dulu ada beberapa sekolah yang memang dikhususkan sebagai sekolah inklusi, termasuk waktu itu kayaknya SD Impres DPM Silae. Nah, saat ini Bapak Ibu dengan kurikulum Merdeka, semua sekolah ya SD, khususnya SD itu adalah sekolah inklusi. Hanya saja ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pada saat penerimaan murid baru Bapak Ibu, saya kasih contoh SD Impres Tipo ya. Nah, ada anak berkebutuhan khusus, contohnya cacat ya. Dia harus duduk di kursi roda, contohnya seperti Bapak Ibu. Tapi kan kondisi atau lingkungan SD Impres Tipo itu kan belum ada sarana dan prasarana yang memudahkan anak itu menggunakan kursi roda, karena dia punya tanah belum ada semacam jembatan atau tangga khusus untuk kursi roda. Jadi untuk di SD Impres Tipo belum bisa menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu ya. Ya, jadi dilihat kondisi sekolah Bapak Ibu. Kemudian dilihat juga gurunya ya. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah atau teman-teman panitia penerima murid baru belum ada data tentang guru yang mampu istilahnya mengakomodir, mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, tolong disampaikan dengan baik kepada orang tua murid. Contoh ya, dia tunanetra ya, yang betul-betul buta ya. Sementara di sekolah kita itu tidak ada atau belum ada
Jadi kalau belum ada guru atau saran atau alat peraga ya Bapak Ibu untuk mengajar anak tersebut, jadi dalam artian bukan kita menolak, tetapi kita sampaikan kepada orang tua murid bahwasanya kita belum siap. Nah, kebanyakan sekolah-sekolah SD itu masih belum maksimal ya menerima anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Jadi Bapak Ibu, saya mohon bahasa yang digunakan untuk menyampaikan kepada orang tua murid itu berdasarkan data. Jadi tolong bahasanya yang baik. Contohnya begini, Bapak Ibu, mohon maaf kami belum bisa menerima anak Bapak Ibu karena menurut data di sekolah kami, pertama belum ada guru yang bisa mengakomodir kebutuhan khusus anaknya Ibu, kemudian sarana dan prasarana kami belum memadai, yang seperti itu Bapak Ibu ya, data-data seperti itu yang digunakan. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Itu barangkali jawaban saya untuk pertanyaan Ibu Pak Hendra tadi ya? Iya Bu, siap Bu, ya. Ya, jadi itu dulu Pak. Bisa diterima ini atau ada tanggapan Pak? Ya ini Bu masalahnya Bu, ini kan ada ketunan, ini kan seperti Ibu jelaskan tadi, taruhlah dia cacat fisik. Iya. Seperti Bu, sementara ketunan kalau dia seperti tunawicara ini kan Bu, ini kan maksudnya dia paham. Cuma dia kan kendala dalam hal mengeluarkan kata-kata itu. Iya. Kira Bu, kami di sekolah itu seperti Ibu sampaikan tadi tetap memberikan pemahaman kepada orang tua, atau kami sekolah wajib tetap menerima siswa tersebut? Yang seperti saya katakan tadi Pak, makanya dilihat data. Kalau memang ada teman guru kita yang mampu mengakomodir itu, ya, mampu mengajarkan anak-anak itu, berarti kita terima. Tapi kalau memang belum, sampaikan dengan baik. Nah, kenapa saya minta tolong kepada Bapak Ibu guru untuk mengikuti diklat tentang pembelajaran berkebutuhan khusus dan pelatihan-pelatihan mandiri tentang ini, supaya Bapak Ibu mempunyai pemahaman ya bagaimana mengajarkan anak-anak kita seperti itu. Walaupun Bapak Ibu untuk istilahnya secara langsung kami mengajarkan bagaimana mengakomodir atau melayani anak-anak tersebut, itu belum semaksimal mungkin Bapak Ibu, tapi setidaknya Bapak Ibu punya informasi awal ya bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Nanti insya Allah Bapak Ibu, kalau dasarnya kita sudah ada ya dengan ikuti diklat, ikuti pembelajaran mandiri ini, kalau Bapak Ibu sudah punya modal, insya Allah kita akan datangkan narasumber-narasumber yang insya Allah langsung memberikan contoh kepada Bapak Ibu, atau istilahnya semacam tutorial bagaimana menghadapi anak-anak tersebut. Ya, jadi makanya kenapa saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengikuti ini. Ya, mengikuti ke pelatihan mandiri ini, mengikuti diklat ini, supaya kita ada pengetahuan dasar tentang bagaimana kita mengakomodir anak-anak berkebutuhan khusus. Insya Allah nanti Bapak Ibu ketika ada pelatihan luring ya, pelatihan langsung tentang ini, saya berharap Bapak Ibu juga mengikuti, sehingga tidak ada lagi istilah penolakan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena seperti yang kita ketahui pendidikan itu adalah hak semua anak-anak Indonesia, seperti itu. Ada lagi? Ya, terima kasih Bu. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya Bu. Iya, silakan Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi, bagaimana nanti kita menghadapi orang tua yang nantinya akan datang mendaftar yang membawa anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, alangkah baiknya kan
yang ikut ini kan guru-guru semua ya Bu? Iya. Kan nanti yang menangani pendaftaran itu kan banyak dari admin. Iya. Iya. Mungkin alangkah baiknya ini topik ini juga bisa didengarkan sama admin supaya cara menghadapi orang tua, bagaimana kita mengatakan atau membahasakan itu ke orang tua ditahu juga sama panitia penerimaan siswa baru. Iya. Iya. Mungkin itu saja Ibu, supaya kita satu bahasa, kita tidak salah untuk mengkalimatkan. Ya, terima kasih Ibu Lun. Ini saran yang baik, tetapi saya fokus dulu ke teman-teman guru karena setahu saya panitia penerimaan murid baru itu kan memang ada tenaga admin, tapi kan pastinya didampingi oleh guru, apalagi guru kelas 1 ya. Guru kelas 1 dengan guru kelas 2 itu biasa dilibatkan dalam setiap penerimaan murid baru karena mereka adalah guru-guru yang pertama menemui anak-anak murid baru. Jadi kalau bisa jangan hanya panitia SPMB itu jangan hanya teman-teman tenaga admin, tetapi teman-teman guru juga ya yang mendampingi termasuk kepala sekolah. Adapun yang saya sampaikan tadi, bahasa-bahasa yang baik untuk orang tua murid itu mungkin bisa kita sampaikan juga sama teman-teman tenaga admin, ya seperti itu. Dalam artian, saya berharap Bapak Ibu guru dulu yang menguasai istilahnya inti-inti materi-materi ini, kemudian bisa nanti di-share ke teman-teman tenaga admin, ya seperti itu. Boleh Ibu Lun? Ya Ibu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, sedikit dulu Ibu. Iya, silakan Pak Anton. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terkait penerimaan siswa yang inklusi ini Ibu, saya mengingat tahun kemarin ada orang tua langsung menghadap ke saya terkait masalah siswa yang inklusi anaknya ini. Masalahnya begini Ibu, ada beberapa sekolah yang menolak terkait masalah penerimaan ini Bu. Nah, sehingga saya jelaskan ke mereka, yang penting mereka siap menerima konsekuensi itu, karena kita belum ada gurunya, guru yang ahlinya di bidang itu. Nah, sehingga kemarin saya terima itu ada 2 kalau tidak salah Ibu. Nah, mungkin barangkali Ibu, untuk di pendaftaran ini barangkali, kalau bisa kita kurangi lah Bu. Karena memang saya justru kemarin itu Bu menghadapi siswa yang 2 orang ini saja Bu. Justru sedangkan itu mereka itu dibantu oleh orang tuanya langsung. Saya suruh untuk mendampingi anaknya setiap hari itu Ibu. Nah, sementara bagaimana kalau orang tuanya yang tidak bisa dampingi, yang harapkan ke gurunya terus. Nah, itu yang susah nanti Bu. Makanya mungkin barangkali di penerimaan siswa baru ini kalau bisa jangan terlanjur banyak kita terima Bu. Mungkin barangkali cuma 1 atau belum. Nah, sementara seperti apa yang Ibu katakan tadi bahwa kita tidak bisa ada penolakan itu terkait masalah siswa inklusi. Nah, begitu Ibu mungkin barangkali saran dari saya Ibu. Makasih Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak Anton. Begini Bapak Ibu ya, untuk kita seperti yang saya bilang tadi harus berdasarkan data. Banyak sedikitnya murid yang berkebutuhan khusus itu kita terima itu berdasarkan data kita. Seandainya di sekolah kita itu punya guru pembimbing khusus atau GPK itu ada 3 orang, berarti kita bisa terima 6 anak berkebutuhan khusus. Itu pun kalau selain gurunya, sarana dan prasarananya menunjang. Jadi tergantung ketunaannya Bapak Ibu ya, tergantung kebutuhannya apa. Kalau hanya keterlambatan belajar, saya rasa teman-teman guru bisa mengakomodir itu. Tetapi kalau sampai cacat yang istilahnya kategorinya tinggi, sulit, nah itu
kita harus artinya bukan menolak mentah-mentah, tetapi berikan apa istilahnya pilihan kepada mereka. Seperti kasusnya Pak Anton ini di sekolahnya, sebenarnya dari awal itu sudah ada pembicaraan. Ya, contoh anak tersebut, contoh ya saja ini, saya pernah dapat anak-anak yang autis, ya kan luar biasa kalau autis itu, apalagi kalau dia ditambah lagi dengan ADHD-nya dan lain sebagainya, atau ada persoalan dalam keluarganya, itu double Bapak Ibu ketunaannya. Nah pada saat itu karena kami adalah sekolah inklusi dan harus menerima itu, jadi kami terima, padahal ternyata itu bisa kami tolak berdasarkan data, karena di sekolah kami itu walaupun ada GPK-nya tetapi sarana dan prasarananya itu belum menunjang, ya karena itu anak-anak seperti itu Bapak Ibu harus ada juga ruangan khususnya, apalagi inklusi ya, kalau dia sudah tantrum itu harus dibawa di ruang khusus, ya ruang khusus itu ruang yang memang nyaman, aman ya buat anak. Ya, jadi harusnya itu dilihat dulu sarana dan prasarananya. Tapi Bapak Ibu jangan langsung menolak ya, jangan langsung menolak. Artinya bukan dites tetapi di asesmen, dicari tahu kebutuhan khususnya itu apa, ketunaannya itu apa. Kemudian lihat kita punya data, kita mampu atau tidak. Kalau memang kita mampu terima, kalau tidak tolak dengan baik-baik ya, sampaikan dengan baik-baik bahwasanya tidak mampu. Karena data guru kita, sarana dan prasarananya kita belum menunjang. Terus Bapak Ibu, terus bagaimana kalau orang tua itu memaksa? Dalam artian Bapak Ibu ya, minta maaf, memaksa. Tidak ada lagi sekolah yang menerima anak saya. Sekolah pendidikan inklusi itu jauh dari rumah saya. Artinya ada kesepakatan antara guru, kepala sekolah, dan orang tua murid tersebut. Ya, harus ada kesepakatan Bapak Ibu, ada hitam di atas putih, sehingga ke depannya nanti orang tua murid tersebut tidak terlalu menuntut, ya, tidak terlalu menuntut atau menuntut hal-hal yang di luar kendali kita, di luar kemampuan kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah, namun Bapak Ibu sekali lagi, kenapa saya meminta Bapak Ibu mengikuti diklat dan pelatihan ini? Karena memang anak murid berkebutuhan khusus ini di kurikulum Merdeka itu harus kita jadikan salah satu prioritas ya, kita coba untuk kita terima di sekolah kita berdasarkan sarana prasarana yang memadai dan berdasarkan data guru yang mampu mengakomodir anak tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi banyak dan tidaknya itu kembali lagi Bapak Ibu ya. Kalau memang dia hanya keterlambatannya itu di belajar ya, terlambat belajar, nah itu mungkin bisa kita terima sampai 6 anak ya. Seperti itu. Dan dilihat juga dia punya tingkat kesulitannya. Kalau memang dia betul-betul sulit untuk belajar atau menerima pembelajaran, itu perlu di asesmen lagi Bapak Ibu, seperti itu. Oke. Pak Anton, bagaimana jawaban saya? Bisa diterima? Bu, iya, makasih banyak Ibu. Iya, saya terima. Cuma mungkin barangkali saya Ibu nanti tahun ini Bu, mungkin barangkali apabila ada masuk seperti itu Bu, mungkin saya batasi saya Bu. Iya. Karena mengingat di kelas 2 ada. Iya. Gitu. Iya, kelas 2 kan artinya berdasarkan data Pak ya. Kelas 2 ini sudah ada. Iya. Contoh begini, datanya Bapak ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya belum bisa menerima anak Bapak Ibu di sekolah kami karena berdasarkan data kami sudah punya anak-anak inklusi seperti itu, dan guru saya hanya mampu untuk menghadapi mereka berdua, contoh gitu ya, tidak bisa ditambah lagi begitu. Iya Ibu, mungkin begitu, insya Allah seperti itu akan saya akan nanti Ibu. Ya. Karena memang Bu tidak gampang menghadapi anak-anak autis ini Bu, anak-anak berkebutuhan khusus Ibu.
Betul-betul. Iya, mungkin ada guru-guruku di dalam sini, mungkin mereka sudah lihat semua bagaimana apa yang mereka lakukan, Bu. Iya, jadi tidak mungkin kita marah Ibu. Jadi memang kita ambil sabar betul terkait masalah ini. Cuman Bu, ada beberapa tahun kemarin Bu, ada penerimaan, ada diterima siswa seperti itu Bu di sekolah. Alhamdulillah Bu, berjalannya waktu naik kelas di kelas 6 dia ada perubahan nih Bu. Seperti itu. Nah, itu yang orang tua ingin harapkan anaknya masuk ke sekolah yang bukan sekolah SLB seperti itu Ibu. Cuma memang Bu, saran saya Ibu, alangkah baiknya bagaimana caranya Bu? Apakah nanti kita laksanakan mungkin kegiatan workshop atau apa terkait masalah guru pendamping ini, guru berkebutuhan khusus ini Bu. Begitu mungkin barangkali ada pemateri khusus nanti yang kita datangkan dengan adanya di gugusnya kita ini supaya menghadapi yang seperti Ibu. Karena ini memang penting buat siswa juga Ibu. Macam itu. Ya itulah Pak, kenapa saya minta tolong teman-teman guru untuk ikut diklat dan pembelajaran mandiri supaya kita punya pengetahuan dasar, ya, pengetahuan awal. Nanti ketika saya datang ke sekolah Bapak Ibu, kita sharing-sharing sampai di mana pemahaman teman-teman guru terhadap materi tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian kalau memang kita perlu mendatangkan narasumber, ya, secara langsung kita akan datangkan. Nah, saya perlukan juga Bapak Ibu data anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolahnya Bapak Ibu, supaya narasumbernya itu mungkin langsung pada intinya. Contohnya bagaimana menghadapi anak-anak autis yang ada di sekolahnya kita, seperti itu. Iya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjut. Saya ingin hanya memperlihatkan Bapak Ibu ketika kita buka modul 1. Halo. Iya, Selamat silakan. pagi, boleh bertanya. Selamat pagi, Ibu Pengawas. Awi. Boleh sekali. Ibu, Ya, saya lebih ke arah terima kasih. Seperti yang sudah sampaikan masalah fasilitas dan kita guru sendiri yang masih butuh pengetahuan untuk tentang anak-anak kita yang itu. Saya lebih ke arah itu Ibu, pendaftaran penerimaan siswa baru. halo Ibu Awi. Kadang Ya. Ya Ibu, ya. Ya. Kadang Ibu kita kesulitan kadang kalau untuk menerima anak-anak itu kadang kita belum mampu kita asesmen apa yang kita harus berikan supaya kita bisa melihat bahwa itu kadang anak-anak datang itu diam saja dengan orang tuanya. Belum kelihatan bahwa anak itu kita mau golongkan kalau umpamanya dia secara itu tuna apa dan kadang biasa Bu orang tua kita takut untuk menyampaikan bahwa anaknya ini seperti ini, padahal setelah di sekolah dia bermasalah teman-teman. Karena yang ditakut Ibu seperti itu bullying, yang paling yang kami rasakan, yang kami lihat itu bullying. Jadi kira-kira Ibu bagaimana kalau di penerimaan siswa baru itu asesmen atau adakah kita datangkan setelah kita menerima kita mau klasifikasi dia ke tuna apa seperti itu kalau kita menerima, karena kadang orang tua belum bisa menerima atau kadang orang tua kita tidak tahu bahwa anaknya ini bermasalah seperti apa gitu Ibu. Terima kasih. Ya, oke, Ibu Awi, saya coba menjawab. Untuk itulah Bapak Ibu, kenapa sekali lagi saya minta tolong ikuti diklat ini, ikuti pelatihan mandiri ini. Karena apa? Dari situ kita punya pengetahuan bagaimana mengasesmen anak-anak kita. Nah, bahasa untuk takut menyampaikan atau takut untuk mengasesmen anak-anak itu perlu kita hilangkan untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan di kemudian hari. Ya, makanya saya berharap sekali sebelum penerimaan murid baru ini, Bapak Ibu sudah bisa atau sudah mendapatkan pengetahuan awal tentang pendidikan inklusi ini.
ya, supaya tidak salah konsep, tidak salah pemahaman, ya, tidak salah penyampaian. Jadi kalau kita sudah ikuti kegiatan-kegiatan ini, insya Allah kita bisa dapat pengetahuan awal atau menambah pengetahuan kita tentang anak-anak berkebutuhan khusus ini. Ya, jadi dalam artian pertama, Bapak Ibu, hilangkan dulu rasa takut itu. Yang penting kita, itu yang saya bilang tadi, bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang baik dan benar. Artinya begini, contoh ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, benar bahwa saat ini di kurikulum Merdeka ini semua sekolah itu adalah sekolah inklusif. Tetapi berkaitan dengan sarana dan prasarana serta guru yang ada di sini, istilahnya kompetensi guru yang ada di sini, saya belum bisa menerima ya anak berkebutuhan khusus, contohnya ini. Dalam artian Bapak Ibu tolong diberikan data. Kenapa anaknya ibu ini saya katakan seperti ini? Karena setelah saya asesmen, saya lihat situasi dan kemudian saya hasil wawancara. Pastinya Bapak Ibu ya harus diwawancara orang tua murid, ya, diwawancara. Contoh begini Bapak Ibu ya. Tinggal dengan siapa saat ini? Oh, tinggal dengan, contoh ya, tinggal dengan neneknya. Kenapa tinggal dengan neneknya? Orang tuanya bercerai, Ibu. Nah, itu sudah termasuk anak berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Sudah termasuk, ya. Ada ketunaan di situ. Nah, cuma dia punya tingkatan itu masuk di mana nanti Bapak Ibu pelajari lagi. Ya, pelajari lagi. Kalau memang istilahnya keretakan rumah tangganya itu mempengaruhi cara belajarnya, itu tolong disampaikan lagi, ya, disampaikan lagi sama orang tua murid. Memang butuh proses Bapak Ibu. Makanya insya Allah saya minta tolong kita ya ketika SPMB itu saling membantu Bapak Ibu, saling membantu, saling melihat. Artinya begini. Kan ada beberapa guru istilahnya yang tinggal di lingkungan sekolah, ya kan, sekitar lingkungan sekolah. Pasti bisa lihat, oh ini tetangga saya yang mendaftar ini, dia seperti ini, dia seperti ini. Itu informasi-informasi seperti itu diperlukan Bapak Ibu ya, untuk menambah kita punya wawasan tentang anak tersebut, seperti itu. Jadi untuk teman-teman guru, pertama hilangkan dulu rasa takut untuk berkomunikasi ya dengan orang tua murid, karena pertama permintaan maaf dulu sama orang tua murid itu kita lakukan karena menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari, seperti itu. Takutnya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan belajar anak tersebut, itu saja ya, saja Bapak Ibu. Makanya saya bilang tadi harus ada kesepakatan, istilahnya hitam di atas putih. Kalau memang contoh ya, kalau memang sekolah kami atau guru-guru kami tidak mampu secara berkelanjutan menangani anaknya Bapak Ibu, mungkin kita akan membicarakan lagi tentang keberlanjutannya. Apakah bisa lanjut di sekolah ini atau dipindahkan ke sekolah yang lebih lagi bisa memenuhi kebutuhan belajar anak Bapak Ibu, seperti itu ya. Jadi kalau penolakan langsung itu tidak Bapak Ibu, tetapi kita memberikan solusi ya, memberikan masukan kepada orang tua murid, seperti itu. Mungkin itu jawaban saya Ibu Awi, bisa mungkin diterima atau ada hal lagi yang mau disampaikan? Ya, terima kasih. Ibu, izin Bu. Iya, silakan Pak Hendra. Tadi kan ada beberapa ketunaan tadi yang sudah disampaikan. Berarti Bu, kalau kategori siswa hiperaktif ini Bu, dia termasuk juga salah satunya di dalam. Karena begini Bu, ini contoh di sekolah kami ini. Karena kan hiperaktif ini kan banyak tingkatannya, dia termasuk kan dalam gangguan emosi. Perilakunya dia kan. Setelah berjalan, seiring waktu dia berjalan sekolah, ini anak kan termasuk menonjol, artinya bukan menonjol dalam satu sisi pelajarannya, tapi perilakunya sering ganggu anak teman-temannya, sering menangis siswa di teman-temannya dalam kelas, dia sakiti. Itu satu problem buat kami Bu, artinya begini, maksudnya kan kita menghindari kecenderungan nanti ada orang tua nanti yang mungkin ada apa namanya si anaknya mungkin kita
sisihkan seperti itu, ini juga jadi dilema, Bu. Anak-anak yang si hiperaktif ini. Jadi mungkin ini kami pihak sekolah juga harus ada komunikasi yang intens dengan orang tua atau seperti apa nanti, Bu, kalau anak-anak yang hiperaktif ini. Terima kasih, Bu. Oke, artinya menyambung tadi dengan Ibu Awi, karena takutnya kita mengarah ke perundungan atau bullying, ya. Kemudian anak-anak tersebut memang hiperaktif. Nah, itu yang saya bilang, yang saya katakan tadi, Bapak Ibu. Contoh begini, sekarang ini anak tersebut ada di kelas 2, contoh ya. Ibu, tidak mungkin kan kita mau tolak lagi. Nah, ini, panggil orang tua muridnya. Panggil orang tua murid, kita ajak berbicara. Ibu, kami sudah mengasesmen anaknya Bapak Ibu semampu kami, dan kami sudah lihat, maksudnya kita sudah observasi secara langsung ketunaannya, artinya bukan ya, bilang aja kelebihannya, karena memang itu mereka lebih, ya, kelebihannya. Nah, di sekolah kami itu sampaikan data. Sekolah kami termasuk guru-gurunya itu belum punya kompetensi untuk lagi memenuhi kebutuhan belajar anaknya Ibu. Ya, seperti itu. Katakan bahwasanya, akui saja bahwa kita tidak mampu, Bapak Ibu, ya, tidak mampu memenuhi kebutuhan belajar anak tersebut. Nah, kita aja bicara. Selanjutnya bagaimana Ibu? Ya, karena kalau anaknya Ibu tetap ada di sini, itu takutnya kami tidak bisa memenuhi kebutuhan belajarnya, kemudian kami juga tidak bisa memenuhi kebutuhan belajar anak murid yang lainnya. Tanya, kalau dia masih tetap mau anaknya belajar di sekolahnya kita, sampaikan opsi yang lainnya, Bu, Bapak Ibu, pilihan yang lainnya. Oke, kalau masih mau di sini, masih mau belajar di sekolah ini, kita harus bikin semacam kesepakatan, Ibu. Kalau anaknya Ibu seperti ini lagi, bagaimana lagi caranya kita untuk menyelesaikannya. Jadi minta mereka punya perhatian, ya. Kapan Bapak Ibu tidak bisa memperhatikan lagi, kami juga tidak mampu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Artinya komunikasi. Jalin komunikasi, tapi tidak asal komunikasi. Makanya saya minta tolong ikuti diklat dan pelatihan ini supaya bahasa kita itu bahasa data, ya, bahasa data, sehingga itu bisa diterima oleh orang tua murid. Ya, bukan serta-merta langsung berkata, saya tidak mampu sudah Ibu dengan anaknya Ibu ini. Kasih keluar saja, jangan bahasa begitu. Tidak baik, ya. Ya, atau bilang begini, Ibu, minta maaf, sepertinya dengan hasil observasi kami, hasil asesmen kami takutnya nanti anak Ibu ini terkena dampak perundungan, seperti itu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana kalau kita pertama lakukan lagi opsi, kita bikin kesepakatan, Bu, ya, bagaimana perkembangan belajarnya dan lain sebagainya. Kalau memang tidak mampu, bagaimana dipindahkan ke sekolah yang lain, yang punya guru yang mampu istilahnya memenuhi kebutuhan belajarnya, seperti itu. Tapi Bu, Silakan. boleh sharing Ibu? Ya, silakan. Iya Bu, permisi Bu, kemarin saya punya pengalaman, saya pikir kalau anak-anak nakal itu bukan termasuk Bu, berkebutuhan khusus. Karena kemarin itu saya pernah mengajar di Ujuna 2. Kebetulan ada siswa kelas 2 itu, bukan murid saya sih Bu, cuman siswa kelas 2 itu nakal sekali. Sampai dia heboh, guru agama yang masuk di situ dia pukul pakai kursi sampai patah itu kursi. Jadi kepala sekolah langsung ini bertindak, dia bilang langsung panggil orang tuanya. Kebetulan saya kenal itu anak, tapi memang bukan murid saya waktu itu mengajar kelas 5. Itu anak kelas 2. Pas saya lihat, saya bilang, ini anak Ibu, tetangga saya di Kalikoa. Saya bilang, Ibu Usno, tolong telusuri, kenapa ini anak sampai begini dia punya model. Dan setelah saya telusuri, Ibu, memang anak ini sampai nakal begini karena melihat contoh dari orang tuanya, Ibu. Karena kalau orang tuanya berkelahi itu main banting, main pukul, seperti itu contoh kasusnya. Dan dalam keluarganya itu bapaknya itu temperamental, tukang marah.
Dan kalau marah dia memecahkan barang. Akhirnya ini anak terbawa lah Ibu. Tapi alhamdulillahnya dengan bimbingannya kami di sekolah itu Ibu, bagaimana caranya ini anak tidak dikasih dihalusi, ini anak mau bisa berubah. Dan alhamdulillahnya sekarang itu anak Ibu ketemu dengan saya jadi tentara sekarang. Jadi iya, dia ambil tanganku kemarin itu waktu lebaran Ibu, saya kaget. Dia bilang, ibu lupa saya bilang, siapa kau? Itu Ibu yang memukul guru agama pakai kursi. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, sudah jadi tentara. Dia bilang, iya Ibu, sudah jadi tentara. Itu Ibu, jadi memang betul-betul seperti saya betulkan yang Ibu bilang, pendidikan itu memang dari sekolah, tapi sebaiknya kalau kita dapat kasus seperti itu, memang harus kerjasama dengan orang tua. Dan kerjasama itu memang sangat penting Ibu, kolaborasi kami yang lalu di sekolah Ujuna 2 itu sampai anak ini bisa berubah Ibu. Kelas tinggi dia sudah mulai berubah. Sejak kita kasih bimbingan tersendiri, ada kan guru yang memang halus sekali Bu, tidak pernah marah, maksudnya dia tidak emosian. Guru itu yang disuruh tangani siswa ini Bu, kebetulan berhasil. Sampai sekarang dia sudah tidak tukang emosi begitu Bu. Dia berubah itu, keluar dari sekolah Ujuna 2 Ibu, dia tingkah lakunya sudah berubah. Jadi memang harus dibutuhkan kolaborasi Bu. Kalau cuma guru sendiri memang agak susah kalau menurut saya, kalau cuma anak-anak nakal itu Bu. Tapi kalau murid yang berkebutuhan khusus itu, makanya saya bilang Ibu, saya kurang terlalu paham ini berkebutuhan khusus. Saya pikir yang berkebutuhan khusus itu hanya yang tunanetra, tunarungu, tunawicara. Ternyata yang nakal juga berkebutuhan khusus Ibu. Iya, yang nakal itu, yang biasa kita bilang nakal itu sebenarnya tunalaras Bapak Ibu ya. Dia masuk tunalaras itu karena kesulitan mengendalikan emosi, mungkin dari perilaku menyimpangnya, mungkin yang seperti tadi itu ada contoh dari rumah ya, atau dari lingkungan masyarakat. Iya, kesulitan bersosialisasi bahasa yang terjadi anak-anak yang tunalaras gitu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya banyak sekali tuna-tuna ini ya. Autisme itu juga Bapak Ibu kadang mengarah kepada perilaku. Begitu juga ADHD. Jadi biasa guru itu bingung yang mana tunalarasnya, yang mana ADHD-nya, yang mana autismenya. Jadi itu untuk membedakan itu memang agak sulit Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon insya Allah dengan kita ikuti pelatihan ini, kita ikuti diklat ini, kita sudah bisa membedakannya. Dan kita akan sharing lagi nanti ya Bapak Ibu setelah kita pelajari. Jadi saya mohon belum banyak yang bisa kita bicarakan di sini kalau teman-teman ini belum bisa memahami atau belum ya, bukan tidak tahu, belum memahami ini. Jadi mari sama-sama kita ikuti pelatihan ini, sama-sama kita ikuti diklat ini. Nanti insya Allah kita sharing lagi lebih lanjut ya, seperti itu. Siap Bu, siap Bu ya. Iya. Oke, jadi mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Insya Allah ya Bapak Ibu, saya akhiri dulu stop sharing. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Yang tadinya saya pikir webinar ini tidak interaktif, ternyata sangat aktif, betul-betul interaktif. Terima kasih dia punya tanggapan diskusinya hari ini. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Namun sebelum ditutup, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Saya yakin Bapak Ibu ibadahnya, pengorbanannya itu luar biasa ya. Saya akhiri dulu, nanti selesaikan rekaman, kemudian akan ada hal-hal ya. Terima kasih love-nya, terima kasih tepuk tangannya, terima kasih petasannya, Masya Allah luar biasa ya. Ya nanti ke depannya kita coba lagi bikin webinar seperti ini, walaupun hanya diskusi Kayaknya bagus untuk anggaran. Perangkat pembelajaran. Nanti sebelum saya turun langsung kita bikin webinar seperti ini.
Ya, nanti saya tunjukkan contoh, terus kita diskusi seperti apa. Kemudian nanti keberlanjutannya saya datang ke sekolahnya Bapak Ibu bukan untuk supervisi ya, tapi untuk melihat sampai di mana pemahaman kita, ya. Pemahaman kita tentang perangkat pembelajaran, kan kita sudah melalui pembelajaran mendalam, sudah coding dan KA, sudah kokurikuler, ini lagi pendidikan inklusi. Jadi nanti insya Allah di bulan Juni ya, di bulan Juni nanti setelah ulangan anak-anak, setelah ujian ya. Oke. Iya. Saya suka sekali. Ya, saya tutup dulu Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih banyak. Masya Allah luar biasa. Waalaikumsalam.